Assalamualaikum Bu. Salam dok. Perkenalkan Bu, saya dengan Dokter Tami yang sedang berjaga di Poli pada saat ini. Kalau boleh tahu dengan Ibu siapa? Ibu Siti dok. Ibu Siti umurnya berapa tahun Bu? 50 tahun dok. Oh, 50 tahun Ibu. Jadi apa yang bisa saya bantukan Bu terkait dengan keluhan-keluhan yang Ibu rasakan? Saya mau mengatur pola makan saya dok supaya gula darah saya itu terkontrol dok. Oh, ingin mengatur pola makan di Bu? Tapi Bu, apakah sebelumnya Ibu pernah mengkonsumsi obat-obatan untuk mengontrol gula darah Bu? Iya dok. Bagaimana dengan makanannya Ibu? Apa yang biasa Ibu konsumsi? Saya biasa konsumsi nasi 3-4 sendok dok. Terus gorengan juga, kue, teh dengan gula 2-3 sendok dok. Oh iya, baik Bu. Jadi ada lagi Bu tambahan yang ingin Ibu sampaikan? Ini dok pemeriksaan antropometri saya. Oh iya, baik Bu. Jadi untuk mengatur pola makan, saya akan menjelaskan beberapa tahap-tahap yang harus Ibu pahami ya Bu, untuk melakukan tata laksana non farmakoterapi, yaitu untuk pengaturan diet. Jadi tolong diperhatikan ya Bu. Iya dok. Selanjutnya yaitu kita melakukan beberapa tata laksana non farmakoterapi, yaitu pengaturan diet pada pasien. Jadi ada beberapa tahap yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu menentukan kebutuhan energi berdasarkan IMT, kemudian menentukan komposisi makronutrien dari kebutuhan energi dalam persen, kemudian menentukan kebutuhan karbohidrat dalam kilokalori dan gram, kemudian menentukan jenis-jenis makanan yang dapat dikonsumsi berdasarkan indeks glikemik dan beban glisemik. Kemudian kita melakukan konseling dan edukasi gizi pada pasien. Jadi untuk yang pertama yaitu menentukan kebutuhan energi berdasarkan IMT pada pasien. Nah, di sini pada skenario yang telah kita lihat berdasarkan hasil anamnesis yang telah kita lakukan tadi pada pasien, kita bisa mengetahui bahwa IMT-nya itu 22,3 kg per meter persegi. Jadi di sini ada tabel untuk melihat IMT-nya, apakah ia masuk ke dalam kategori kurus, normal, gemuk, atau obesitas. Jadi di sini kita lihat apabila IMT-nya kurang dari 17,0 berarti dikatakan kurus dengan kekurangan berat badan tingkat berat. Kemudian apabila IMT-nya 17,0 sampai 18,4, kita bisa melihat bahwa masih termasuk dalam kategori kurus, tetapi kekurangan berat badannya itu tingkat ringan. Kemudian dikatakan kategori normal apabila IMT-nya itu 18,5 sampai 25,0. Selanjutnya dikatakan kategori gemuk apabila IMT-nya 25,1 sampai 27,0. Selanjutnya dikatakan obesitas apabila IMT-nya itu lebih dari 27. Selanjutnya kita bisa perhatikan di sini bahwa IMT pada pasien itu 22,3 kg per meter persegi. Jadi kita bisa perhatikan pada tabel yang ini. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa IMT pada pasien itu normal karena berada pada rentan 18,5 sampai 25,0, sedangkan IMT-nya ibu itu 22,3. Jadi kita bisa menentukan selanjutnya kebutuhan energi berdasarkan status gizi pasien. Jadi di sini apabila status gizinya kurang, kita bisa menambahkan kebutuhan energinya itu 2100 sampai 2300. Namun apabila status gizinya normal, kita bisa menambahkan 1700 sampai 1900 kilokalori. Kemudian apabila status gizinya overweight atau obesitas, kita bisa menambahkan 1100 sampai 1500 kilokalori. Selanjutnya yaitu untuk menentukan komposisi makronutrien dari kebutuhan energi dalam pasien. Di sini kita dapat melihat kebutuhan makronutrien itu terbagi menjadi 3 golongan besar. Jadi yang pertama itu ada karbohidrat,
kemudian ada protein dan juga ada lemak. Jadi di sini itu komposisi makronutriennya, karbohidrat itu sekitar 45-65% yang harus terpenuhi, kemudian protein 10-20%, kemudian lemak kurang dari 20-25%. Kemudian catatannya yaitu asupan karbohidrat tidak boleh kurang dari 130 gram per hari. Kemudian di sini juga terlihat bahwa komposisi karbohidrat itu dibagi menjadi 3, karbohidrat sederhana, kemudian karbohidrat kompleks, kemudian sukrosa. Jadi perbandingannya yaitu karbohidrat sederhana 5-10%, kemudian karbohidrat kompleks 40-55%, kemudian sukrosa itu kurang dari 5%. Selanjutnya komposisi lemak juga dibagi menjadi beberapa, yaitu ada lemak jenuh, ada lemak tidak jenuh tunggal, dan ada lemak tidak jenuh ganda. Jadi perbandingannya yaitu komposisi lemak jenuh itu kurang dari 7%, kemudian lemak tidak jenuh tunggal itu 4-9%, kemudian lemak tidak jenuh ganda itu kurang dari 10. Selanjutnya yaitu kita menentukan kebutuhan karbohidrat dalam kilokalori dan gram. Yang pertama yaitu terdapat 2 rumus untuk menentukan. Yang pertama untuk kebutuhan karbohidrat dalam bentuk kilokalori. Jadi rumusnya yaitu persentase komposisi dikali dengan kebutuhan energi kilokalori. Kemudian rumus yang kedua ada kebutuhan karbohidrat dalam bentuk gram. Kita bisa masukkan kebutuhan karbohidrat kilokalori. Kebutuhan karbohidrat kilokalori dibagi 4 kilokalori. Kalau tadi itu persentase komposisi dikali kebutuhan energi. Selanjutnya contoh soalnya yaitu karbohidrat total pada pasien dalam kilokalori. Jadi kita cari dulu berdasarkan kebutuhan karbohidrat kilokalorinya. Jadi di sini rumusnya kita masukkan persentase komposisi dikali kebutuhan energi. Jadi persentase komposisinya tadi karbohidrat itu 45-65%, kemudian kita kali kebutuhan energinya yaitu 1900 kilokalori. Jadi mendapatkan hasil range di 855 sampai 1235 kilokalori. Kemudian kita mencari lagi kebutuhan karbohidrat total dalam gram. Jadi caranya yaitu kita masukkan hasil yang telah kita masukkan tadi, yaitu kebutuhan karbohidrat dalam bentuk kilokalori, kemudian kita bagi 4 kilokalori. Jadi 855 sampai 1235 kilokalori dibagi 4 mendapatkan hasil 213,8 sampai 308,75 gram. Kemudian kita menghitung lagi karbohidrat sederhana dalam kilokalori. Rumusnya sama, yaitu persentase komposisi dikali kebutuhan energi. Jadi 5-10% dikali 1900 mendapatkan range di 95 sampai 1900 kilokalori. Kemudian dalam bentuk gram, jadi rumusnya itu sama, kebutuhan karbohidrat dalam bentuk kilokalori dibagi 4. Jadi kita masukkan hasil yang tadi yaitu 95 sampai 190 kilokalori per 4 kilokalori mendapatkan hasil 23,8 sampai 47,5 gram. Kemudian ada juga kebutuhan karbohidrat kompleks dalam kilokalori. Jadi rumusnya itu sama. Kita masukkan persentase komposisi yaitu 40-55%, kemudian kita masukkan kebutuhan dikalikan dengan kebutuhan energi yaitu 1900 kilokalori mendapatkan hasil 760 sampai 1045 kilokalori. Kemudian untuk menentukan kebutuhan karbohidrat kompleks dalam bentuk gram, rumusnya sama, yaitu kebutuhan karbohidrat kilokalori dibagi menjadi 4 kilokalori. Jadi kita masukkan hasil yang tadi 760 sampai 1045 kilokalori per 4 kilokalori mendapatkan hasil
190 sampai 261,3 gram. Kemudian tahap selanjutnya yang kita lakukan yaitu menentukan jenis-jenis makanan yang dapat dikonsumsi berdasarkan indeks glisemik dan beban glisemik. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan apa itu indeks glisemik. Jadi indeks glikemik yaitu angka yang menunjukkan potensi karbohidrat yang ada dalam makanan yang tujuannya itu atau fungsinya meningkatkan kadar glukosa di dalam darah. Selanjutnya di sini juga terdapat 3 pembagian indeks glikemik atau GI. Jadi dikatakan rendah apabila GI-nya itu kurang dari 55. Apa saja makanan yang mengandung indeks glikemik di bawah 55? Di sini kita lihat ada apel, wortel rebus, buah, kacang-kacangan, susu skim, yogurt rendah lemak. Kemudian di rentan intermediate nilainya itu 55 sampai 70. Di sini makanannya yaitu ada pasta, roti putih, sukrosa, dan pisang. Kemudian dikatakan indeks glikemiknya tinggi apabila lebih dari 70. Di sini ada kentang panggang, madu, dan semangka. Selanjutnya ada juga yang dikatakan beban glikemik. Jadi beban glikemik merupakan respon glukosa darah setelah kita mengkonsumsi atau porsi makanan yang mengandung sejumlah karbohidrat. Jadi responnya tubuh setelah kita mengkonsumsi beberapa makanan-makanan yang mengandung indeks glikemis yang tadi. Jadi biasanya kita dapat menghitung jumlah gram karbohidrat yang dapat dalam makanan, kemudian kita kalikan dengan indeks glikemik dibagi 100. Jadi berdasarkan pembagiannya, di sini juga terdapat 3 pembagian, yaitu dikatakan rendah apabila GI-nya itu kurang dari 15. Di sini makanan-makanannya yaitu ada wortel rebus, susu skim, yogurt rendah lemak, madu, sukrosa, dan roti putih. Kemudian di rentan intermediate apabila GI-nya itu 15 sampai 20, di sini ada spaghetti dan pisang rebus. Kemudian dikatakan tinggi apabila GI-nya itu melebihi dari 20. Di sini ada pasta, jagung, bagel, kentang panggang, roti coklat, dan pisang coklat. Selanjutnya yaitu setelah kita mengatur pola makan tadi kepada ibu, mengatur berapa karbohidrat yang harus dia konsumsi, berapa lemak, dan berapa protein yang harus dia konsumsi per hari untuk mengatur pola makan yang tujuannya itu untuk mengontrol gula darahnya. Selanjutnya yaitu kita melakukan konseling dan edukasi gizi kepada pasien. Jadi terdapat beberapa edukasi yang harus kita beritahukan kepada pasien. Jadi yang pertama kita harus memberitahukan pasien agar memiliki waktu makan 5-6 kali, di mana 3 kali itu makan utama yaitu sarapan atau pagi, makan siang, kemudian makan malam atau makan sore. Kemudian ditambahkan dengan selingan 2-3 kali yaitu snack pagi, snack sore, dan snack malam. Kemudian kita juga memberitahukan kepada pasien bahwa asupan karbohidrat sederhana seperti gula pasir itu tidak boleh lebih dari 10% dari kebutuhan energi. Kemudian kita meminta pasien atau menganjurkan pasien makan sesuai dengan porsi yang dianjurkan, tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih, karena akan berpengaruh pada gula darahnya nanti. Kemudian kita meminta pasien untuk makan sesuai dengan jenis bahan makanan yang dianjurkan, yaitu apa saja bahan makanan yang dianjurkan, yaitu yang rendah glisemis index dan rendah beban glisemis. Jadi mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan kepada pasien apabila ada pasien yang ingin mengontrol untuk mengatur pola makannya yang bertujuan untuk mengatur gula darahnya. Jadi sekian dan terima kasih.